Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian ya? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang kisah-kisah yang dialami oleh rekan-rekan yang bekerja pada malam hari, tentu nggak ada habisnya ya. Dan ini ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang pedagang bakso yang berdagang pada malam hari. Kisah ini didapat oleh Mr. Zack dari seorang kerabat, terjadi sekitar akhir tahun 80 ya, tahun 89-an atau 90 awal ya, tahun 1990 di kota Kediri di Jawa Timur. Tapi seperti biasa, karena untuk menjaga nama baik semua pihak, maka hal-hal yang bersifat detail tidak perlu kita sampaikan dan semua sudah dalam disamarkan sedemikian rupa. Ya. Di kota Kediri ada suatu jalan itu yang menikung, dan di ujung tikungan itu ada sebuah pemakaman seperti huruf seperti tusuk sate gitu ya, tikungan, dan di ujung di ujung tikungan itu ada makam. Sudah tidak terhitung banyaknya kendaraan yang bablas masuk ke dalam pemakaman gitu ya. Itu sudah makam sudah sangat tua gitu ya. Bahkan menurut kerabat, menurut Pak D itu ketika mereka kecil pun itu makam sudah ada. Makam sudah dicat dengan warna putih ya, supaya tidak ada orang yang bablas masuk makam gitu. Karena kondisi sosial ekonomi pada tahun 80-90 mungkin kurangnya lampu penerangan atau bagaimana, sehingga banyak dan sering sekali kendaraan yang ketika nikung, apalagi di malam hari gitu dengan kondisi kecepatan mungkin agak ngebut, dan itu pasti bablas masuk ke pemakaman. Sudah tidak terhitung banyaknya korban gitu ya, baik luka-luka maupun kerugian kendaraan. Nah, narasumber ini adalah kerabat Mr. Zack yang rumahnya sekitar pemakaman tersebut, dan itu memang seringkali terjadi kendaraan masuk ke dalam makam tersebut. Karena seringnya kecelakaan, maka kemudian warga ini membuat kesepakatan bahwa kita tambah lampu penerangan ya, swadaya warga kita buat penerangan. Dan di sebelum tikungan itu dibuat semacam pos, atau bahasa Jawanya cakruk gitu ya, cakruk. Jadi ada pos dan ada lampu di situ yang terang, dengan harapan kalau ada kendaraan dari awal tikungan itu, ketika masuk ke tikungan, ketika malam hari dia akan melihat ada pos, dan semoga mengurangi kecepatan gitu ya, supaya tidak bablas masuk ke pemakaman. Nah, dibuatlah cakruk atau pos oleh warga gitu. Dan setiap malam warga itu ya bebas di situ. Jadi bukan seperti ronda ya, boleh di situ, kalaupun nggak ada orang dikosongkan, yang penting lampunya nyala gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat kisah horor terbaru. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekitar tahun 90-an itu ya, entah 90 entah 91, kerabat Mr. Zack ini masih boleh dibilang masih ABG gitu ya, cuman sudah bukan anak-anak lagi ABG gitu. Nah, beliau sering nongkrong di situ sama teman-temannya gitu ya. Setelah selesai
sholat isya, setelah selesai ngaji kemudian nongkrong di pos atau di cakruk itu ya. Jadi benar adanya setelah dibuat pos atau dibuat cakruk itu memang mengurangi kecelakaan ya, mengurangi kerawanan lingkungan juga gitu. Jadi terutama supir-supir yang malam hari di situ ketika memasuki tikungan itu karena sudah terang, sudah banyak ada lampu, maka akan mengurangi, karena pada waktu itu walaupun di pinggir jalan itu masih banyak tanah-tanah kosong. Jarak dari ujung tikungan ke makam itu ya mungkin sekitar 150-an meter ya, menikung gitu. Nah, suatu ketika pada malam itu kerabat ini kita sebut saja sebagai Pak Hasan ya, nama samaran ya. Mas Hasan lah kita panggil karena masih muda pada waktu itu. Nah, Mas Hasan itu kumpul ya, nongkrong di cakruk karena tahun 90-an jelas belum banyak hiburan ya, belum ada medsos, TV juga hanya satu channel ya, masih TVRI gitu. Nah ini kira-kira sudah selesai Dunia Dalam Berita karena belum ngantuk, jadi kira-kira jam 21.30 setengah 10 karena belum ngantuk dan besoknya kebetulan tidak ada kegiatan, maka Mas Hasan ini jalanlah ke cakruk atau ke pos ya. Di pos biasanya ada teman-teman yang bawa radio transistor atau minimal main gitar atau main catur. Jadi kegiatan yang positif sekaligus menjaga keamanan, sekaligus menjaga lingkungan dari kalau ada orang yang nyasak ke kuburan. Nah, ketika tengah-tengahnya main gitar, salah satu teman dari Mas Hasan ini melihat ke arah makam ya, walaupun jauh sekitar 150 meteran, itu kan gelap gulita ya kalau makam itu ya. Sebelum makam itu boleh dibilang tanah kosong lah, ada rumah tapi kemudian ada tanah kosong. Nah di arah makam itu ada cahaya yang bergerak ya, seperti lampu sentir atau lampu api gitu ya. Cahaya ini bergerak gitu ya. Nah, semua pada ketakutan gitu ya, tapi ada satu teman yang berani gitu ya, terus bilang kepada Mas Hasan ini, itu kayaknya bukan bukan memedi, kayaknya bukan makhluk halus, itu kayaknya lampu orang dagang gitu. Terus dijawab, ya opo wong dagang ning makam, masa orang dagang di makam, ya itu lihat itu. Diperhatikan ya, karena rame-rame Mas Hasan ini rame-rame, cuman nggak bercerita berapa orang ya ketika menceritakan kembali ke Mozaik. Nah, mereka dengan rame-ramenya ini mencoba menyatakan ya, walaupun takut-takut ya, tapi karena rame-rame dinyatakan didekati jalan kaki gitu. Ternyata ketika melihat dari gerbang makam, karena memang itu makam yang boleh dibilang sangat tua ya, sudah sangat tua, yang banyak pohon rindang dan gelap gulita. Walaupun di gerbang makam itu dikasih lampu ya oleh warga, tapi masih gelap temaram gitu. Itu memang seperti ada lampu api gitu ya, ada lampu api, dan setelah dinyatakan dengan seksama itu seperti sebuah gerobak dan seperti ada orang yang omong-omongan, orang bercakap-cakap gitu ya. Oke, ini anak-anak ini nggak berani masuk, hanya berani melihat dari gerbang makam ya, walaupun rame-rame masih ngeper juga, masih takut gitu. Ditunggu punya tunggu karena nggak berani, ditunggu aja lah ya, sampai kemudian memang terdengar bunyi seperti mangkok dipukul gitu ya, ding 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 ding. Wah, itu tukang bakso ini. Guys, pukul-pukul lagi, pedagang itu masih berputar-putar di makam itu gitu. Dan anehnya itu kan makam itu kan pasti ada gundukan-gundukan, ada cungkup atau ada batu nisan, jalannya juga pasti kan nggak rata ya. Ini bawa gerobaknya itu dari nyala lampu di kegelapan itu seperti jalan mulus gitu ya, tidak naik turun atau tidak bahasa Jawanya gerunjalan gitu ya.
itu mulus ya, tapi ada bunyi piring atau mangkok dipukul gitu. Ditunggu mungkin ya agak lama ya, ditunggu, akhirnya oke lah, dipantau terus gitu. Kemudian akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga si bapak tukang bakso. Dipanggil-panggil lah, Pak. Nah, si bapak tukang bakso ini seperti nggak mendengar tuh ya, seperti nggak mendengar. Dia begitu keluar dari makam, dia menjauh ke arah tikungan, bukan ke arah pos gitu ya. Maka anak-anak ini mengejar, dipanggil-panggil seperti tidak mendengar gitu ya. Padahal kan situ sudah malam ya, kira-kira mungkin kalau tadi awal nongkrong jam 9:30, ini mungkin kira-kira jam 10:30 atau jam 11. Dipanggil-panggil karena nggak, seperti tidak mendengar, dikejar, kemudian dicolek atau ditepuk punggungnya gitu. Si bapak ini kaget tuh ya, sampai dia berteriak astagfirullah gitu. Kemudian seperti seperti kaget dan seperti nge-freeze sekian detik. Nah, salah satu teman dari Mas Hasan ini kemudian tanya gitu, lapo sampean Pak neng kuburan gitu. Kenapa bapak di kuburan? Hah, kuburan? Enggak Mas, tadi perumah. Nah, begitu dia mau ngomong perumahan tapi sambil lihat ke belakang, itu belakangnya itu gelap gulita dan itu makam ya, karena memang makam itu besar dan memanjang gitu ya. Enggak Mas, tadi itu perumah. Nah, belum selesai ngomong, dia nengok ke belakang, itu dia belakangnya gelap gulita dan makam gitu ya. Terlihat wajahnya ini panik gitu ya, panik dan ketakutan. Kemudian diajaklah ke pos. Kemudian mungkin ada rame-rame gitu, datanglah orang yang lebih tua ya, boleh dibilang ya tetua atau tokoh kampung gitu. Oke, sudah ditenangkan, kemudian ditanya gitu ya, kenapa di kuburan, lapo sampean cak neng kuburan gitu. Nah, si anak-anak ini yang nongkrong di Cakro ini melihat ada cahaya di dalam makam. Pertama dipikir adalah cahaya makhluk halus ya, api terbang gitu, tapi setelah diperhatikan itu lampu sendir ya, lampu api. Tahun 90-an pedagang masih pakai lampu api ya. Kemudian ditunggu gitu, tapi anehnya jalannya mulus gitu, nggak ada naik turun, tidak ada kayak gunduk-gundukan gitu. Nah, dari sudut pandangnya si tukang bakso itu ya, si Pak Bakso ini ya, itu dia memang pedagang baru dan dia berasal dari luar kota Kediri. Dia dagang di situ. Ketika dia dagang pada malam itu kok kebetulan sepi gitu ya, karena dia biasa mangkal di tempatnya dia sepi, dia jalan ke situ gitu. Nah, dia melihat ada seperti sebuah perumahan ya, mungkin kalau sekarang seperti rumah KPR ya, seperti perumahan baru yang berjajar-jajar dan saling berhadapan-hadapan gitu ya, saling hadap-hadapan dengan boleh dibilang jalannya itu paving. Kemudian rumahnya seperti rumah KPR yang sama semua ya, kiri kanan sama semua. Dan dia sempat situ mukul-mukul mangkoknya itu, kemudian ada yang beli gitu. Dia beli, kemudian dia bicara gitu, mau beli berapa. Sudah sudah dilayani belinya, maka si Pak Bakso ini keluar lagi gitu, keluar gerbang komplek. Di point of view dia, di dalam pandangan sudut pandang Pak Bakso ini, itu adalah perumahan. Dan dia nggak merasa dipanggil oleh anak-anak yang nongkrong ini. Dia sampai kaget ketika tiba-tiba punggungnya ditepuk, nggak mendengar ada suara orang lari, tidak ada mendengar suara orang memanggil, itu tidak ada. Dia kaget karena ditepuk, dan ketika menengok ke belakang itu bukan perumahan yang terang benderang, tapi sebuah pemakaman yang gelap gulita ya. Oke, karena seperti itu ditenangkan lah ya sama warga. Kemudian dinyatakan ya, tadi dibayar nggak Pak? Dibayar gitu. Begitu dibuka lacinya itu tidak ada uang. Maksudnya nggak ada uang, yang setelah dihitung nggak ada uang, tapi yang ada adalah semacam bunga kantil dan bunga kenanga ya, bunga kantil dan bunga kenanga yang umumnya sering ada di
pemakaman atau yang seringnya ditabur orang ketika orang ziarah. Jadi setelah ditenangkan dan sudah cukup tenang, si bapak ini kemudian pulang gitu ya. Pulangnya dia memutar lewat yang jalan yang sebaliknya, yang tidak melewati jalan yang menikung tersebut. Wallahualam bishawab ya. Memang ada hal-hal tertentu yang mungkin ya tidak terlihat oleh mata, tapi ada ya, karena Allah ini maha kuasa menciptakan makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak bisa melihat. Wallahualam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.